Jadi saya jadi instruktur ngajar itu STM. Oh, Dididik D3, D3, D3. iya. D3 itu umumnya kan 3 tahun. Iya. Pak Joko 7 tahun D3 itu. Jadi Oh, iya. mateng. Mm-mm. Kamu layak memanggil aku kakak senior. Oke, siap Kakak. Halo Sivilian, kembali lagi nih di podcast Ngaspal, ngobrol santai ala anak sipil dan tambang. Nah, di episode kali ini kita akan membahas suatu tema yang cukup relate nih buat mahasiswa jurusan teknik sipil, khususnya yang udah mulai mikirin kira-kira nanti kerjanya gimana ya, gitu. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama narasumber yang luar biasa. Beliau adalah purna tugas dosen jurusan teknik sipil sekaligus penggagas podcast jurusan teknik sipil. Selamat datang Bapak Joko Yono. Selamat Ya. datang. Dea Iya, ya? iya Pak, Oh perkenalkan iya. saya Dea. Terima kasih. Iya, selama purna tugas nih Pak, Hmm. kesibukannya Pak Joko ini ngapain aja nih Pak? Iya, ketika kita masih di kampus, betapa mudahnya memimpin mahasiswa ya, baik itu 24/1 kelas maupun Iya. semuanya. Kita berdiri di depan sangat gampang untuk mengendalikan anak-anak. Tetapi setelah pernah tugas untuk mengendalikan diri sendiri ternyata susah ya. Oh, Mengatur diriku sendiri susah. iya. Ternyata ini purna tugas lebih berat tugasnya. Itu dari pribadi. Untuk kegiatan yang lain, kita alhamdulillah di samping seperti apa yang disampaikan dia tadi, penggagas podcast itu memang agak hobi, ya, agak hobi. Oke. Sehingga dari podcast itu berkembang menjadi, atau sebelumnya itu kita punya dasar seorang dalang, Oh, gitu. dalang, kemudian MC manten, juga Oh, pengisi radio, pengisi narasumber tentang budaya. Jadi tidak ada kaitannya dengan teknik sipil. Dan oke. juga di rumah kebetulan si ibu ini punya kegiatan tadi, anak-anak lebih dari 60 orang ya, mahasiswa SMA Dirkom yang di rumah itu juga cukup menuntut waktu. Ya, bahkan tidak cukup ya. Iya. Ini masih menggagas bagaimana menu besok dan sebagainya. Iya. Itu artinya dari sudut pribadi saya itu dituntut untuk lebih keras, lebih tegas, dan karena berat untuk memimpin diri sendiri, sedangkan di sosial seperti yang saya katakan itu dia. Oke, baik. Iya. Iya. Ngomong-ngomong tentang mahasiswa nih, Pak. Mm. Mahasiswa sekarang ini kan belum punya pikiran yang Oh sudah, pikiran sudah punya. iya, maksudnya belum kepikiran nih dunia kerja ini seperti apa. Selama ini kan mungkin hanya mengalami di bengkel, di laboratorium kan Iya. hanya sekelibat sedikit aja Iya. tampilan dunia kerja gitu ya Pak ya. Mungkin kebanyakan mahasiswa ini kaget gimana sih ke dunia kerja yang asli gitu Iya. Pak. Kebetulan sebelum jadi instruktur tahun 84 atau instruktur kemudian dosen ya. Iya. Tahun 84 ini kita direkrut setelah bekerja 2 tahun. Jadi Oh, lulus SLTA, bekerja 2 tahun baru direkrut untuk menjadi instruktur garis miring dosen di Polinema khususnya ya, di Politeknik pada umumnya. Sehingga kita tidak begitu kaget ketika mengarahkan sebagai instruktur kepada para mahasiswa. Ini memotivasi lapangan. iya. Nah, mahasiswa kita itu ada PKL ya. Iya. Ada yang satu semester, 3 bulan ya, ada 3 bulan, Iya, ada 3 yang 1 bulan. semester. Itu sebenarnya sudah mencicipi pahit getirnya lapangan. Kok pahit getir? Manis indahnya lapangan. Iya. Menjadi takut kalau pahit getirnya. Iya. Ya, jadi itu kemudian yang sangat dibutuhkannya adalah mental. Kalau soal ilmu dia di mana-mana bertebaran. Ya. Iya, betul Kalau Pak. mau belajar, bahkan saya menemukan anak-anak dari D3 ketika saya menjabat KPS ya. Iya. Alhamdulillah saat itu unggul. Nah, ini perlu dicatat dulu ya. Iya. Unggul pertama kali dari Iya. Politeknik seluruh Indonesia ya. Itu kita memberikan motivasi. Jadi kalau saya mengajar itu lebih menekankan pada psikisnya. Karena soal ilmu itu anak-anak dikasih judulnya aja sudah jalan sendiri. Ada mahasiswa D3 itu BIM, itu mencari sendiri dari internet. D3 ya. Iya. D3 sini, tidak. Nah, itu suatu bukti bahwa pembangunan mentalnya itu
lebih dikedepankan daripada ini. Bukan sainsnya tidak perlu, sainsnya perlu, cuma itu hanya membuka kunci, Tapi lebih dalam adalah nuraninya dari mahasiswa itu yang perlu dikuatkan. gitu. Sehingga menghadapi misalnya karena di lapangan tidak mungkin kita akan menghindar dari kasak kusuk, lobby-lobby, kemudian circle di antara relasi teman, gitu ya Pak, kedaerahan, budaya dan sebagainya. Itu semua tidak ada di kampus. Sehingga ketika PKL itu harus betul-betul dimanfaatkan. Betul. Bahkan ada mahasiswa yang sudah puluhan tahun, enggak sampai puluhan. Ketika itu saya menyampaikan etika hukum bisnis. Etika hukum bisnis sebelum sekarang diganti ya. Bagian dari bab. Dulu itu masih satu mata kuliah. Telepon. Ternyata Bapak, semua yang saya dapatkan sampai ngeluh kepala saya tidak muncul. Yang muncul bagaimana saya mensikapi ketemu teman-teman dari Aceh, dari Medan, dari Batak, dari Ambon dan sebagainya ini. Ini yang sulit. Pokoknya pekerjaan gampang ya. Ilmu katon. Artinya barang sing ketok pasti bisa dikerjakan. Hari ini tidak konsultasi, besok selesai. Besok nggak selesai, ada internet atau ada teori-teori dari lain kampus bisa masuk, bisa kita akses. Gitu. Jadi buat teman-teman di samping kita menerima mata kuliah, coba logika kita, naluri kita masukkan pada mata kuliah itu. Tadi kan bahas tentang PKL sama magang nih Pak ya. Nah itu kan mungkin contoh mahasiswa yang PKL-nya serius nih Pak. Kan terkadang nih ada mahasiswa yang penting ikut PKL nih gitu. Itu gimana Pak menyikapinya? Menyesal kemudian. Ada memang, jangankan PKL, praktek saja. Kita punya kasus praktek pasang batu. Memang dia dari luar, artinya luar dari Malang gitu ya. Luar Malang. Dengan kata-kata kotor. Untuk apa ini? Ini bukan tugas saya, di video sama viral. Begitu viral, kita sebagai pelaku pendidik ya prihatin. Tapi justru para alumni datang ke sini. Mana yang bicara seperti itu? Mana itu? Gua tonjok. Jangan. Mereka belum paham. Belum paham. Itu kelas 1. Mungkin anak manja ya. Kemudian praktek disuruh batu, waktu itu batu. Kan ini kena kapur semua. Kena kapur, melendung-melendung, akhirnya di video. Ada bahasa Jawa yang corok, yang nyoteng. Mahasiswa yang tidak paham bahasa Jawa. Katakanlah dari Sulawesi waktu itu. Disalting. Yuk ketawa-ketawa, disebut kata-kata jorok ya ketawa-ketawa. Yang lain ketawa, ikut ketawa gitu. Nah setelah viral ternyata yang tidak terima alumni. Padahal alumni kita ini mulai dari tahun 87 itu sukses semua. Bahkan sekarang sudah pensiun bareng sama saya. Iya betul sih Pak. Iya. Itu kira-kira dia ya. Jadi mungkin harus dimanfaatkan lebih baik ya Pak PKL sama magang ini. Betul. Terus kadang-kala nih Pak mahasiswa ini yang baru lulus ini kadang terlalu teoritis gitu Pak. Nah kadang di lokasi kerjanya itu tuh kalah sama senior yang sudah berpengalaman bertahun-tahun gitu Pak. Kalau senior sesama angkatan itu jelas ya. Tapi kalau kita kalah dengan tukang atau mandor yang 20 tahun, yang sudah 30 tahun, itu sebenarnya tidak. Dulu filosofinya angkatan pertama, kedua, ketiga sampai kelima itu politeknik siap kerja. Politeknik siap kerja. Berikutnya mungkin ya maklum ya, mungkin kualitas bagaimana menjadi siap latih. Menjadi siap latih artinya siap latih di sini alumni mahasiswa ini masuk walaupun sudah dibekali praktisi ya, mulai dari lab, kemudian kayu, batu, las, kayu dan sebagainya, tetapi dia masih canggung bentuknya. Saya masang cuma 2 meter, di sini ada 4 meter tingginya dan sebagainya. Nah, tetapi kalau si skill di lapangan ini, katakanlah tukang itu ya, dia kan perlu waktu sampai 10 tahun, 15 tahun. Anak-anak paling 1 bulan sudah bisa menyalip. Begitu pula yang mandor. Yang mandor mungkin pintar memang dengan tafsiran, tapi kan tidak bisa dibuktikan.
tetap orang yang dibekali ilmu tadi akan nyalip, akan mendahului beberapa waktu karena diperlukan kesepahaman dulu ya. Jadi mahasiswa datang, wis ojo nanding, jangan membanding-bandingkan dengan ilmunya. Iya. Saya selalu tekankan mahasiswa, kalau misalnya Anda baru dari kampus turun ke lapangan, melihat, merasakan, menganalisis, baru eksekusi. Jadi sudah paham di lapangan baru kamu boleh usul. Jangan dari kampus, oh ini ceritanya. Iya. Nah, itu nanti akan menjadi itu tadi kelompok-kelompok atau geng-geng di lapangan ya. Circle-circle tadi yang saya maksud. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu kan bahaya. Hubungan horizontal di antara teman itu akan buntu. Kalau sudah buntu saling menjegal. Iya. Kalau saling menjegal, yang dijegal adalah kenaikan pangkat, kenaikan gaji dan sebagainya. Oke. Itu. Gitu. Terus nih Pak, ke perkuliahan sekarang kan semakin majunya teknologi. Iya. Mahasiswa sekarang kan sudah dibekali dengan soft skill, entah itu BIM atau Revit mungkin. Iya. Nah, menurut Pak Joko nih, itu sangat berguna nggak ya di dunia kerja sekarang atau? Ya, saat-saat tertentu sangat berguna, tetapi tetap diperlukan skillnya ya. Jadi misalnya kita tidak cukup merasakan, oh ini rawon. Oh ya. Tapi kita ketika makan soto, kita nggak bisa membedakan. Kenapa rawon rasanya kok ada keluaknya misalnya. Soto dominasi ketumbar ya. Kunyit. Nah, membedakan ini ya, kan tidak bisa kalau dia tidak merasakan keluaknya atau kunyitnya itu tadi. Nah, sama dengan ini. Jadi dulu memang ada gagasan bahwa politeknik ini pemboros gitu ya, karena prakteknya. Justru itu rohnya politeknik itu di prakteknya itu, di skillnya. Makanya itu kalau nggak salah masih 60-40 ya perbandingannya. Iya, 60-40. Antara teori dengan ini. Nah, ini dipertahankan gitu loh. Ini dipertahankan. Kalau ini sampai tidak diperhatikan atau dibalik, mana politik, mana politeknya, kan gitu. Iya, jadi bagaimana kita bisa merasakan hanya baunya sate saja tanpa harus makan satenya. Iya. Sunduknya dibuang. Jadi sate ku enaknya kayak apa? Kan mesti harus mempraktekkan makan sate. Tapi kalau hanya mencium bau bakarannya kan, itu loh. Politeknik seperti itu. Jadi ciri khasnya politeknik ini hard skill-nya ya Pak skillnya, ya? Skillnya. Makanya ada dulu militer training. Terus sekarang masuk masih baris berbaris LDK. LDK dulu angkat senjata, Jeren itu. Pak Joko masih angkat senjata itu di Siliwangi, Kodam Siliwangi saya. Jadi Pak Joko ini termasuk rakyat terlatih. Kalau negara dalam keadaan darurat, saya siap untuk angkat senjata. Tapi senjata kayu waktu itu. Senjata pura-pura. Sehingga runcing gitu ya Pak. Iya, senjata Jeren. Nanti bisa untuk nembak tapi gitu. Sekarang sudah kalah dengan AK dan sebagainya. Jadi itu yang membentuk pribadi kedisiplinan di awal masuk politeknik. Sekarang mungkin karena kendala biaya atau apa sehingga itu diturunkan menjadi LDK itu. Coba kamu rasakan LDK itu apa? Iya. Cukup menyenangkan Pak. Iya. Apalagi dibentak-bentak senior itu ya nggak ada maksudnya, tapi bagi senior ada itu kan gitu ya. Ya ketika itu ya saya panggil, untuk apa kamu suaramu sampai habis? Bu bentak tidak akan pernah ini bisa menjadi berubah. Bahkan ini menanamkan jiwa untuk nanti aku akan balas dendam. Oh iya, buat adik tingkat selanjutnya gitu ya Pak. Lebih serem malah. Malahan dibentak-bentak itu melatih di dunia proyek sebenarnya lebih keras lagi gitu ya Pak ya. Oh enggak ada bentak-bentak. Yang bentak paling orang nutuk paku. Mungkin dikejar-kejar deadline gitu mungkin ya Pak. Justru di lapangan itu dibutuhkan ketekunan dan fisik, kekuatan fisik. Tekun dalam arti dibarengi dengan EQ loh ya. Jadi tidak, memang kayaknya dunia keras karena memang pakaiannya itu saja, makanannya itu saja, cuacanya seperti itu. Beda dengan di bank. Itu di lapangan dan di bank. Tuh. Akhirnya suasana itu yang akan membentuk pribadi seseorang. Bahkan saking asiknya kemarin ya, terus terang saya punya tamu alumni 2009.
Oh. baru ngambil ijazah D3 dan D4. Kenapa? Iya. Ya mudah-mudahan anak yang ngrungokno iki ya. Kenapa? Asik kerja. Oh. Asik kerja dan perusahaan mengutamakan skillnya, Skillnya. kepawean dia dalam menangani proyek gitu loh. Kan ijazah itu kata Rocky Gerung ya, tanda untuk sekolah ya. Ijazah itu tanda bahwa dia menyelesaikan sekolah, sedangkan karya itu tandanya orang mau bekerja. Nah, sekarang kalau dua-duanya iya, kan malah lebih bagus. Iya, lebih bagus. Dua-duanya punya polinema kan gitu. Iya, betul sih, Pak. Oke, Jadi mahasiswa baru ini yang protes-protes tentang bengkel, tentang lab ini sebenarnya harusnya diapain sih, Pak? Biar nggak protes lagi gitu, iya, Pak. kita menyadari bahwa itu latar belakang ya. Ketika dia masuk ke poli, gimana pendidikan dari sebelumnya, kemudian orang tua dan sebagainya. Zaman sekarang orang tua banyak disibukkan untuk sarana hidup. Gitu? Oh ya. Sibuk mencari uang, sibuk mencari peluang, sibuk mencari kesempatan dan sebagainya. Itu sekarang. Sehingga anak dititipkan pembantu. Oh iya sih. Anak asal meneng misalnya. Iya. Anak hobinya apa? Sudah, kamu nggak usah main daripada nanti ke hal yang negatif. Kamu minta apa? Saya minta studio, podcast, oke-nya. Nggak pernah sosial. Hanya di rumah main ini, Iya, gitar. TikTok live dan sebagainya. Itu saya apik ya, kalau saya jelek. Ya. Dari situ saya tidak mendiskreditkan, tapi saya merasakan bahwa daya kreativitasnya, daya kemanjaannya lebih daripada daya kreativitasnya. Itu. Ini saya mengamati karena Pak Joko ini 42 tahun, 4 bulan pengertian. Karena saya sejak STM, sejak D1 sudah jadi instruktur. Jadi saya jadi instruktur ngajar itu STM. Dididik D3, D3 itu umumnya kan 3 tahun. Iya. Pak Joko 7 tahun D3 itu. Jadi mateng. Kamu layak memanggil aku kakak senior. Oke, siap kakak. Gitu. Alhamdulillah keren banget ya pembahasan kita hari ini. Banyak insight yang mungkin bisa kita dapat, yang di ruang kelas mungkin kita tidak dapat, tapi di sini bisa kita dapatkan dari Bapak Joko Stiono. Iya, itulah dia. Jadi fungsinya kita untuk flashback ya, untuk mengulang kembali, untuk mengingat kembali apa yang telah didapatkan oleh para seniornya. Iya, betul, Pak. Dan juga anak-anakku, apa yang telah kita sampaikan, insya Allah ungkapan tulus dan ikhlas sebagai pengalaman selama 42 tahun 4 bulan bersama rekan, sahabat, mahasiswa Polinema. Saya berharap dan wanti-wanti, analisis, amati, baru eksekusi. Hati-hati dalam pergaulan di masa-masa sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Ya, terima kasih Bapak Joko. Dan mungkin untuk sivilian yang menonton ini tidak hanya bisa menjadi sarjana di atas kertas, tapi juga lebih adaptif dalam menghadapi dunia kerja sebenarnya. Saya Dea, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.